5 indikasi baru Elkan Bagot kans comeback timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, ganti Justin Hubner? Pakar Vietnam ketar-ketir, jenis bahaya timnas Indonesia berbeda. Lima indikasi baru Elkan Bagot kans comeback timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, ganti Justin Hubner? 5 indikasi baru Elkan Bagot potensi kembali gabung timnas Indonesia dan comeback di ASEAN Cup 2024, ganti Justin Hubner? Ada asa bagi pecinta timnas Indonesia untuk menyaksikan comeback-nya Elkan Bagot ke skuad Garuda. Seperti diketahui, belum lama ini beredar kabar Ivar Jenner dan Justin Hubner tak bisa ikut serta di ajang ASEAN Cup 2024. Tak bisa ikutnya Ivar Jenner dan Justin Hubner tak terlepas dari ajang ASEAN Cup 2024 yang memang tak masuk kalender FIFA. Praktis, secara izin klub, terutama para pemain yang berlaga di luar ASEAN kesulitan untuk mendapatkan restu memperkuat timnas. Tak terkecuali dengan yang dialami oleh timnas Indonesia. Absennya Justin Hubner tentu saja membuat Shin Tae-yong putar otak hendak menentukan siapa sosok yang pas menggantikannya. Dan merujuk hal itu, masih ada satu nama yang layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk kembali turun membela timnas Indonesia. Satu nama yang dimaksud siapa lagi kalau bukan bek milik Blackpool FC, Elkan Bagot. Meski tengah panas dingin dengan Shin Tae-yong, ada 5 sosok yang kans bisa membujuk sang defender mau comeback membela timnas Indonesia. Kelima sosok yang dimaksud masih ada kaitannya dengan sang pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Keempat orang dalam dan terdekat yang dimaksud adalah Jong Jin Kim, asisten pelatih, Yoo Jae-hoon, asisten pelatih, Nova Arianto, asisten pelatih, Indras Jafri dan JJ, translator. Selain itu ada juga Indra Syafri dan beberapa pemain timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Rio Fahmi, Marcelino Ferdinand dan Mark Locke yang juga masih memiliki kans komunikasi dengan Elkan Bagot. Mengingat, 4 ordal Shin Tae-yong dan beberapa sosok penting timnas Indonesia itu masih saling follow dengan Elkan Bagot di Instagram. Tak hanya itu, ada sederet indikasi yang mencuat dan bisa jadi sinyal rujuknya Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Sosok Elkan Bagot ketika tengah berduel dengan pemain Australia di ajang Piala Asia 2023 awal tahun 2024 lalu. Instagram Elkan Bagot, di mana satu di antaranya mencatut satu di antara tokoh penting timnas Indonesia. Berikut ulasannya. Kode pertama kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia terlihat belum lama ini. Kode itu mencuat dari unggahan anak kesayangan Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand. Di mana, dalam unggahan selebrasi gol Marcelino Ferdinand, terlihat Elkan Bagot turut memberikan like. Like yang diberikan Elkan Bagot menandakan jika sang pemain masih menaruh perhatian dengan timnas Indonesia. Indikasi kedua ialah masih follow Instagramnya Elkan Bagot dengan timnas Indonesia. Di tengah konfliknya yang disinyalir dengan Shin Tae-yong, asa Elkan Bagot bakal comeback ke timnas Indonesia dapat dilihat dari aksinya yang kedapatan masih follow IG resmi tim. Tentu, adanya hal itu semakin menguatkan jika sinyal rujuknya Elkan Bagot dengan timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Meski kedapatan sudah menghapus PSSI di bio Instagramnya, Elkan Bagot terlihat tak memfollow akun resmi Federasi Sepak Bola Indonesia itu. Bek jangkung berpostur hampir 2 meter itu masih terlihat saling follow dengan Instagram resmi PSSI. Keempat, Elkan Bagot masih terlihat memfollow akun Instagram milik Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tentu, dengan masih saling follow-nya Elkan Bagot dan Erick Thohir menguatkan sinyal jika tak ada masalah secara personal maupun dengan PSSI. Bahkan bisa dikatakan, Erick Thohir bisa jadi penjembatan bagi Elkan Bagot dan Shin Tae-yong yang disinyalir berseteru hingga saat ini. Terlebih, kans timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Sehingga besar kemungkinannya bisa menjadi daya tarik Elkan Bagot untuk mau memperkuat timnas Indonesia lagi. Pakar Vietnam ketar-ketir, jenis bahaya timnas Indonesia berbeda.
Pakar sepak bola Vietnam, Quang Huy, menilai jenis bahaya timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 berbeda karena menurunkan para pemain muda. Kekuatan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF coba dibongkar salah satu pakar sekaligus komentator sepak bola asal Vietnam, Quang Huy. Keputusan Timnas Indonesia menurunkan para pemain muda di Piala AFF menjadi sorotan, bukan karena terlalu berani tetapi memang sudah sewajarnya. Quang Huy merasa skuad Garuda tidak membutuhkan banyak pemain bintang untuk tampil di Piala AFF karena Indonesia lebih fokus pada permainan tim. Sedangkan adanya pemain bintang di skuad hanya untuk penambah motivasi dan semangat, apalagi untuk para pemain muda yang dipanggil Shin Tae-yong. Di Piala AFF edisi kali ini, Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Sebanyak 33 pemain dipanggil Shin Tae-yong ke pemusatan latihan timnas di Bali yang sudah dimulai sejak 27 November lalu. Akan tetapi, skuad Garuda terancam tidak akan diperkuat pilar keturunan karena status Piala AFF yang tidak termasuk agenda resmi FIFA. 3 pemain keturunan yang sebelumnya dipanggil, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Justin Hubner, kemungkinan besar tidak merapat. Hal ini disampaikan Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional (BTN) setelah 3 pemain keturunan tersebut tak kunjung datang ke TC. Ya, kita harus tahu bahwa ASEAN Cup 2024 ini di luar agenda resmi FIFA. Sehingga kalau di luar agenda resmi FIFA, klub itu bisa menyampaikan ke kami bahwa mereka keberatan untuk melepas pemainnya. Kami tidak mempermasalahkan itu, kata Sumarji. Meski begitu, Quang Huy meminta agar Vietnam tidak meremehkan timnas Indonesia karena jenis bahaya yang dibawa berbeda. Secara khusus, Quang Huy meminta kepada timnas Vietnam agar fokus dengan persiapannya, tanpa sibuk memikirkan kekuatan tim lawan. Bagi Indonesia, sepak bola pada dasarnya adalah permainan tim. Bintang selalu menjadi kekuatan pendorong bagi pemain muda yang lebih baik. Bintang memang penting, tapi ketika pemain muda bermain, mereka bekerja sangat keras dan mempunyai jenis bahaya yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng Indonesia. Kami masih harus fokus pada diri kami sendiri, tidak terlalu memandang tim lain, kata Quang Huy. Pemusatan latihan timnas Indonesia dilakukan di Bali dan berlangsung hingga 5 Desember mendatang, sebelum terbang ke Yangon. Skuad Garuda dijadwalkan memulai fase grup Piala AFF 2024 melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Timnas Indonesia tak hanya diuji dengan mayoritas pemain dari liga lokal, tetapi juga kemampuan Shin Tae-yong dalam membangun tim ini. Akankah kejutan besar terjadi di Piala AFF atau ASEAN Cup 2024? Bisakah Shin Tae-yong membawa Indonesia juara? Menarik dinantikan.